Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten. Iki piye meneh, Mbak? Oke, Mbak, aku kudu siap, siap, siap. piye? Harus Aku bagaimana kudu ini? piye, Mas? Aku bingung, bener-bener aku nggak kuat nih bisa di sini, Mas. Enaknya gimana ya? Kemarin itu sempat bojoku udah masukin dokumen ke imigrasi, tapi belum ada balasan soalnya kan baru aja masukin dokumen kan, paling tidak kan 1 minggu, sekitar 2 minggu kemudian kan kurang lebih kan baru dapat balasan. Nah sampai sekarang ya aku sih nggak masalah, cuman bojoku tuh takutnya kalau aku pulang Indo itu lama bisanya turun gitu loh, Mas. Gimana, Mas? Oke ya, berarti ini nikahnya sudah, masuk dokumennya sudah, terus gak betah di majikan, pingin pulang. Ya sudah, pulang aja. Ya, tapi ada tanda tangan nggak sih masa adanya aku pulang Indonesia gitu? Cinta di SMS sama jenengan tadi itu, Mas Andro. Gini ya, Mbak. Kalau kita udah bicaranya imigrasi itu sebenarnya sudah di luar ranah saya. Saya hanya bicara pengalaman. Saya nggak bisa bicara pengalaman saya ini nanti bisa diterapkan dalam konteks visane sampean apa enggak. Tapi bagi saya ya selama sampean sudah masuk terus sampean break sampean pulang itu menurutku sih aman. Oh iya. Nah, daripada sampai nanti di Makau terus riwa-riwi keluar masuk ya sampai tinggal sabar aja nunggu di Indonesia sampai visanya turun. Nah, setelah sampai memasukkan dokumen 2 minggu imigrasi akan mengirim surat ke tempat bojone sampean. Apa yang kurang, apa yang nggak pas, apa yang nggak benar, nah itu sampean harus melengkapi. Berarti intinya dokumenku nggak usah aku balik, pokoknya ditaruh di Hongkong aja. Suatu waktu imigrasi membutuhkan itu nggak usah riwa-riwi. Itu kan ibaratnya yang kemarin pas surat nikah itu kan ditinggalkan di Hongkong aja ya, Mas. Tinggal aku aja yang pulang Indonesia gitu aja ya. Sampean dengerin aku ngomong dulu. Ya, sampean ini kan mau dengerin aku ngomong kan? Apa sampean mau ngomongi aku? Nek sampean ngomongi aku yang akan yang akan diem dengerin. Gitu loh. Tapi kalau aku jelasin sampean dengerin dulu sampai habis. Baru nanti tak kasih sampean ngomong, ya. Oke? Boleh saya mulai ngomong. Biar sampean itu punya pandangan gitu loh. Jadi gak buwe kong karepe dhewe. Jadi gini, Mbak. Ya, sekali lagi. Setelah nanti masuk dalam 2 minggu ada yang kurang, dia pasti akan ngasih info ke sampean. Ya. Dia akan ngasih info yang kurang apa, seperti apa dan bagaimana. Itu pastinya ya kan. Nah, sampean nggak perlu khawatir dan nggak perlu bingung dan nggak perlu bimbang ya terhadap kekurangannya. Ya, dokumen-dokumen apa ya sampean tinggal. Soalnya bojo sampean kan belum tentu bisa baca kalau tidak tertranslate semua dokumen itu. Yang mana. Dia harus sampean briefing kalau sampean tinggal. Nah, dan biasanya nanti kalau ada yang kurang dia akan ngomong sama sampean. Dan anak-anak teman-teman mohon maaf ya, sorry to say, sekali lagi aku ngomong, kalau ada yang kurang mereka itu pasti ngirim surat kekurangannya itu ke saya. Bojonya ngasih ke istrinya itu masih ngirim ke saya kalau dia kenal saya tuh ya. Iki sing kurang apa Mas? Mesti kayak gitu. Saya sangat yakin. Dan kekurangan itu bisa ditutupi, bisa dicarikan gitu loh. Karena memang dari awal sudah ngobrol sama saya, ya pastinya saya akan berusaha membantu dan ABCD. Tapi kadang kemarin ada beberapa teman-teman yang nikah, saya nggak dikasih tahu dia kena masalah di imigrasi gara-gara dia cuma tanya tabungannya itu 19.000 kalau nggak 18.000. Bukan tabungannya, gajinya. Terus dia tanya apakah gaji ini cukup untuk dipakai. Saya bilang kalau sampean nggak ngerti kondisi dan keuangannya suami sampean dan nggak ada uang ngendon selama 6 bulan di atas 50.000 berat.
Terus gimana ini Mas? Yo makanya nek milih bojo sing bener. Karena aku proses kenal dan semuanya kan nggak ngerti, tapi ketika mau menuju proses nikah saya selalu bilang nggak semua orang Hongkong itu bisa menjadi guarantor, gitu loh, menjadi guarantor atas pernikahan kita. Kalau dia banyak utangnya nggak bayar, jelas nggak akan keluar visa dependent. Makanya kita penting untuk mengetahui latar belakang calon pasangan kita. Nah aku kan nggak ngerti latar belakangnya calon pasangannya sampean. Jadi nanti datanya apa yang kurang dan semuanya kan nggak ngerti. Si ngerti kan sampean. Tapi selama sampean menganggap semuanya baik-baik saja, ya udah kita ikuti aja prosesnya. Kalau sampean udah nggak betah dengan majikan, ya sudah break pulang. Sampean tunggu visanya di Indonesia. Ada kok teman-teman yang tunggu visa nikah di Indonesia, beberapa orang ngomong ke saya nggak jadi masalah, dia mau keluar dari majikan. Saya cuman berpikir kalau pada saat berpisah dengan suaminya kanten apa enggak, suaminya gelem apa enggak. Rata-rata sing nggak gelem kan suaminya. Kadang kalau anak-anak yang paper, anak-anak apa? Ya, bosku juga bilang gitu, nggak pengen pisah, pengennya ya nunggu. Tapi kan aku tetap kan masih nggak enak. Loh lah iya, makanya kan aku bilang solusinya kan kon ngejeng bojone sampean di awal. Lah meng-meng, sampean itu ngerti nggak yang aku omongin? Dari awal sampean ketemu sama saya, sampean malah ada majikan lain terus tanda tangan kontrak. Kenapa nggak suaminya sampean yang ngejeng? Biar nunggu prosesnya itu aman. Aku heran gitu loh. Ngomong ambek sampean itu beberapa kali. Jadi jangan di saat orang itu bingung terus nanya. Tapi pada saat mau melangkah, ya ini salah satunya, sampean mau melangkah, sampean ngomong, tapi kan lama kemarin. Dari jaraknya sampean ketemu dengan saya dengan proses yang sekarang ini kan lama. Kan kayak gitu loh, Mbak. Dan aku udah ngomong dari awal, siapapun kalian ketika kalian posisinya adalah sebaiknya ya kan, kalau menikah ya sudah pastikan calon suaminya kalau nggak mau pergi dan wis gak betah dengan majikan, kon ngejeng. Tapi kalau memang gak bisa ya sudah, mau panfa, pastikan benar-benar calon suaminya itu benar-benar bisa nerima sampean pada saat pulang ke Indonesia. Itu loh yang harus dipahamkan. Wes, saiki sampean mau ngomong apa? Ya paham Mas Andro, paham. Nah, jadi kalau sampean udah nggak betah sambatan karo majikan iki, pulang. Wes. Ya. Kalau sampean mau keluar ke Makau ya boleh, tapi Makau pun juga biaya. Kosnya, makannya. Tapi kalau di rumah sampean Indonesia kan ya wis pulang. Enak. Gak usah keluar dana, kecuali sampean pingin tulin-tulin dewe kan itu beda. Tapi rumah kan nggak nyewa semuanya. Iya. Yo ajak bojone sampean bisa libur apa enggak? Oh iya, paham. Seminggu atau berapa hari lah gak apa-apa sambil melihat Indonesia. Makasih banget Mas Andro. Daripada saya tekan di sini, benar-benar aku tertekan banget Mas, sampai kemarin tuh sempet maksudnya sama nenek tuh nggak bisa lah. Terus aku bingungan, SMS Eden juga kalau ada waktu kesini cuman gitu, ada nggak bisa ngasih email sih lah. Yang satu-satunya aku ngomong sama anaknya, ibunya kayak gini malah maaf banget, sampai banget tak diemin ada beberapa hari ini, masih aja sampai setiap hari tuh jantungku tuh tertekan terus Mas. Sampai mau apapun tuh kayak rasanya tuh ya Allah, sampai kok ikut orang, kok aku tuh lama di Hongkong, kok dulu tuh pernah ikut majikan dia super mapan, tapi ini kok lebih dari nenekku yang gak jaga dulu itu, ya cungkung ya mapan, cuman kok nggak seperti ini Yesus. Tapi kok ya Allah, kok bikin aku sakit hati, bener-bener sakit hati. Tahu kenapa? Sakit hati. Tahu kenapa? Nggak tahu. Ya, karena sampean akan diberikan karunia dan anugerah yang lebih gede, Mbak. Iya, sama. Loh iya dong. Kok penak menungso oleh
sesuatu sing enak terus gak enek sorone. Lah yo seneng kabeh menungso ngono, Mbak. Loh, enggak, bener enggak saya ngomong? Enggak. Sampean logika aja. Loh, cara kerjanya Tuhan itu begitu, Mbak. Gusti Allah Maha Penyayang. Tapi kadang-kadang sing disayang itu kan bingung. Nek disayang karo Gusti Allah. Orang yang tidak pernah diberikan sesuatu yang berat dan parah dalam hidup ini, itu bisa jadi orang-orang yang merasa tidak disayang. Kita itu akan merasa disayang kalau kita merasa tersakiti loh. Nek karo Gusti Allah loh ya. Nek disayang karo menungso ya dipenak-penakno, diseneng-senengno. Padahal barang-barang sing penak, barang-barang sing seneng iku nggarai lali. Pesene ibuku iku ngene. Seneng iku gendong lali. Jadi kalau senang, hati kita senang, kita itu akan lupa. Tapi pada saat kita itu susah, sing dililing apa? Gusti Allah. Kok Gusti Allah yo ngekei ujian sing koyo ngene. Kan mesti kayak gitu. Sing milih majikan iku sampean. Ya. Sing milih rabi nang Hongkong mengiyakan yo sampean. Ya kan? Ndi? Gusti Allah salah nang endi kan ibaratnya. Kadang-kadang ngomong. Terus wong menghibur diri, Gusti Allah mboten sare nek tersakiti. Ya salah. Gusti Allah mboten sare, awake dhewe sing keturun. Ya, jadi sampean itu mau menerima berkah yang akan lebih gede, makanya harus bisa melewatinya. Lah sampean lewati nang Hongkong apa sampean lewati nang Indonesia itu terserah sampean. Ya kan? Jadi nek penak dilakoni, nek ra penak ditinggal ngopi. Wis enak nek lagune to. Makanya ngejak ngopi aku. Sempat kayak gitu, Mas. Ngejak ngopi aku. Cuma telepon tok, dijak ngopi aku seneng. Mas. Aku ki pikiran mau ke Mas Andro. Intinya tuh pikirku tuh kalau bisa udah turun tuh aku mau nih Mas Andro, Mas tak kasih surprise dulu Mas. Tapi yo gimana lagi? Aku pengen iki nomor Mas Andro iki benar-benar Mas aku biasanya udah turun loh Mas. Seneng kan sampai itu sudah berarti kan aku ki nggak bisa sih Mas Andro juga. Jadi aku kayak dulu masih aku ngasih solusi kamu tuh ya dipakai dulu pengen aku kayak gitu tapi setelah tak kuat ya aku nggak kuat ya itu memang ujianku memang seperti ini ya tak lakoni sampean kalau sampean keren ya sampean sebut jenenge sampean sholawati sampean istighfari komat kamit bla 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 sisa kutu kok asline. Cuman ya kadang-kadang ya kan sekali lagi ya wis intine level sampean itu sudah di depan mata, makanya di hasil akhirnya itu jalannya sampean dikai beling, dikai areng, dikai mawa kayak wong ujiane sabuk gitu loh nek nang Indonesia karate opo-opo ujiane kan ngono digepuki dipentungi dikon jegur kali marang terus dianggap jadi anggota nih. Wah, ya kan kayak gitu tuh. Itu wis garis finish itu sudah di depan mata, Mbak. Nek sampean memaknai hidup ini loh ya. Tapi nek sing sampean pikir mau sorone tok ya wis, ya sedih dadine. Ya mumet ndase. Ya kan. Jenenge Mbah, jenenge wong Hongkong sampean pirang puluh tahun nang Hongkong, haruskah aku menjelaskan? Bener enggak? Sampean luwih suwe timbang aku nang Hongkong, Mbak. Lumuten lah sampean nang Hongkong. Tapi ada titik di mana ya sampean kebleng ketutup gara-gara ada garis finish depan yang mau sampean capai. Jadi kadang-kadang wis ndang cepetan rono lho gak nyampe ngene kan. Kan artine ngono. Iya, ya gak apa-apa. Pokoknya solusinya ya satu. Nek gak betah tinggal mulai. Ngebreak, tunggu visa di Indonesia. Nek anjane jek betah jalani, berdoa. Wis ngono tok. Iya. Wis ndak ada. Pikirnya aku gini Mas Andro tak coba sampai pertengahan Desember. Akhir bulan ini gimana dulu? Ya kan? Tak coba dulu sampai 1 bulan ini sih gaji yang ini ya. Tak tunggu imigrasi minta apa dulu kan. Yo kan Mas Andro bilang nek bojoku enggak ada masalah, sebenarnya enggak ada masalah Nah, ya.
40 sampai 60. Oke, tak tunggu. Tak sabar-sabar, tak dianek emang aku nggak kuat ya, mau nggak mau ya, Ya. aku harus pulang. Biasanya Itu memang aja. lebih cepat toh Mbak. Iya. Kalau sampean di Hong Kong terus visanya sampean terus sampean tenang itu biasa lebih cepat. Kemarin terakhir temenku di Hong Kong keluar dari majikan itu kaget sampai majikannya. 40 hari. Surat ke tempatnya majikan datang menanyakan extend visa, menanyakan visa. Jadi dia sudah di approve 2 visa. Yang pertama visanya Yani CC, yang satu visa dependent. Majikannya langsung bingung kan. Loh, kamu nikah tak? Iya, majikannya gak harus soalnya. Datang ke tempatnya majikan. Soalnya kan yang personal, bukan ke suaminya. Jadi ke personal sampean. Jadi kalau personal sampean kan ada di tempat majikan. Nah, begitu surat itu teko ya hore. Kalau hari itu juga sampean mau keluar, terus ke imigrasi boleh. Tapi sampean jatuhnya ngebreak dan harus membayar ke majikan hari itu juga. Tapi kalau sampean bulan depannya itu namanya one more notice. Oke, sampean ngasih jawaban ke imigrasi, saya akan keluar bulan depan lagi, saya ke imigrasi gitu. Berarti kan diputus dulu visa Yani CC-nya untuk jadi dependent. Kayak gitu 40 hari, cepat itu. Ya, muka-muka Mas ya, aku cepet keluar visa. Ya sekali lagi hanya bisa semoga. Karena saya bukan imigrasi, ya saya bukan imigrasi. Karena namanya visa itu imigrasi full prerogatif haknya imigrasi mau mengeluarkan 6 minggu, 40 hari. Kalau bojo sampean tidak ada masalah sama sekali, clear. Aku rasa cepat itu. Tapi kalau bojone sampean enek tanggihan utang sing kurang dibayar, walaupun itu telepon, itu tetap nyangkut. Luwih rada dawa. Jadi sing menentukan itu. Jadi sing menentukan itu. Ya karena aku nggak kenal, Mbak. Aku kan nggak kenal. Hah? Sing kenal kan sampean, sing ngerus sampean, gitu. Iya. Jadi visa itu hanya ada 2 nanti faktornya. Antara suami sampean atau sampean. Suami sampean sebagai guarantor. Kalau ataupun sampean, walaupun sampean dulu punya masalah, misalnya suatu saat ketangkep utang piutang dan semuanya, itu juga bisa memperpanjang. Itu memperpanjang rekod untuk turunnya visa dependent. Jadi semua, makanya 6-40 hari itu cross check data, clear, beres. Oke? Wes aman? Makasih banyak, aman. Ya wes, sehat selalu ya buat sampean, gak usah bingung, gak usah mumendase ya. Yo wis ngene iki. Makasih Mas Andre. Muntup ya ngene iki. Yo. Sehat selalu Mas Manun. Yo, bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya, itulah ya, menikah nunggu dependent visa, majikannya mumet dan muafan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.